Selamat datang di channel saya, channel yang membahas tentang sejarah dan fakta yang pernah terjadi. Sebelum mulai subscribe dulu channel ini ya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah perbudakan di Indonesia. Sejarah menunjukkan bahwa perbudakan juga ada di Indonesia. Perbudakan tidak hanya ada pada masa pemerintahan Hindia Belanda, tetapi berlanjut hingga saat ini. Di bawah ini adalah wajah-wajah perbudakan di Indonesia. 1. Jual beli orang di zaman Belanda. Jual beli orang menjadi hal biasa pada masa penjajahan Belanda. Pada abad ke-17, banyak budak yang didatangkan dari Asia Selatan, khususnya India. Pasokan budak di Indonesia akhirnya terhenti karena India tidak lagi berada di bawah kendali Belanda. Akhirnya, masyarakat lokal Indonesia menggunakannya sebagai komoditas. Budak-budak ini dijual kepada keluarga kaya Belanda di Indonesia seharga Rp90. 2. Fenomena Jugun Ianfu. Tidak semua pejabat Belanda di Indonesia membawa anak atau istri. Banyak orang yang datang ke Indonesia sendiri akan kesulitan untuk mengkomunikasikan kebutuhan biologisnya. Akhirnya, mereka mengambil wanita sebagai selir. Seorang budak nafsu yang harus melayani tuannya selamanya. Selama pemerintahan Jepang, wanita digunakan sebagai budak untuk memuaskan hasrat seksual mereka. 3. Perbudakan di Belanda dan Jepang. Di zaman Belanda, masyarakat akrab dengan kerja paksa. Masyarakat terpaksa membangun banyak jalan dan infrastruktur untuk mendukung Belanda. Salah satu yang paling terkenal adalah pembangunan jalan raya pos dari Anyer hingga Panarukan. Di sisi lain, selama era pemerintahan Jepang, Buddha diperintahkan untuk membangun jalan dan parit, dan diperlakukan dengan kasar. 4. Perbudakan modern dengan mode tenaga kerja Indonesia. Sudah bukan rahasia lagi jika banyak TKI domestik maupun asing menjadi budak. Mereka dipaksa untuk bekerja keras, tetapi tidak bisa mendapatkan apa yang menjadi hak mereka. Sebaliknya, mereka diberitahu bahwa banyak pemotongan yang harus dibayar dari gaji mereka tiap bulannya. Di luar negeri juga, tenaga kerja Indonesia sering diperlakukan tidak baik oleh orang-orang yang kita anggap sebagai majikan kita. 5. Perbudakan pabrik boiler dan perbudakan nelayan. Pada tahun 2013, Indonesia diguncang oleh perbudakan 25 pekerja di Tangerang. Mereka tidak diperbolehkan istirahat dan bekerja dari pagi hingga tengah malam. Mereka bahkan makan ransum yang sangat kecil. Selama 3 bulan mereka tidur di kamar yang sangat kecil tanpa mandi. Polisi akhirnya membebaskan 25 orang tersebut dalam kondisi mengenaskan. Adapun perbudakan nelayan korbannya adalah warga Myanmar yang dipaksa melakukan illegal fishing. Dan mereka dipaksa harus bekerja lebih dari 20 jam sehari serta tidak mendapatkan cukup makanan dan istirahat. Faktor-faktor yang mendorong perbudakan modern, korupsi. Faktor ini telah memainkan peran utama dalam kebangkitan perbudakan modern. Korupsi membuat polisi dan penegak hukum enggan menegakkan hukum, meski hampir semua negara menganggap perbudakan ilegal. Ledakan penduduk. Banyaknya penduduk dengan kesempatan kerja yang terbatas membuat masyarakat memilih untuk bekerja, meskipun masyarakat tersebut dipaksa untuk bekerja. Kemiskinan, pengangguran dan orang miskin adalah korban yang rentan dari perbudakan modern.